Spontanitas itu bukan begitu caranya. Memang spontanitas di pinggir jalan. Sebenarnya saya enggan sekali sih untuk memberikan satu pandangan pendapat hukum ya. Karena yang saya lihat ya, untuk kedua-duanya bagi saya juga mohon maaf ya, kenal hanya sebatas ada perkenalan di televisi dan lain. Untuk dekat tidak gitu. Tapi kalau mengenai pandangan hukum ya, saya anggap ya tidak ada masalah saya akan menyampaikan pendapat pandangan hukum. Sekarang saya tidak melihat dari kita punya senior yang pintar-pintar nih ya, yang cerdas cerdas, yang luar biasa. Bang Hotman ya kan, dengan saya bilang dengan lah ya, jangan VS ini kayak orang ribut aja ya kan, lawan dengan siapa Bang Rasman ya kan. Ini kan hal yang tidak apa ya saya bilang. Hal ini adalah satu kejadian yang untuk masyarakat Indonesia ini sudah kapalan lah ya, sudah melihatnya. Tapi ini loh endingnya, bahwa laporan dari Hotman ini berjalan dengan baik ya kan. Dengan kejadian kemarin itu yang saya lihat ya di YouTube, ya, mohon maaf nih ya, ini sangat-sangat memilukan, ya kan, memilukan. Ada hal-hal yang memang sangat terpukul ya, terpukul untuk kita sebagai masyarakat Indonesia, yang mana tempat pengadilan itu adalah tempat yang sangat baik untuk penegakan hukum. Ya, saya lihat untuk Bang Rasman ya agak sedikit berkelebihan untuk melakukan hal itu. Pada saat instruksi yang saya lihat ya, memang ya ini kita di video ya, saya rasa Bang Rasman itu udah tepat, baik, bagus instruksi, ya kan. Tapi berkelebihan efeknya, yaitu berkelebihan dalam arti, mohon maaf, ada hal-hal di luar itu berkepanjangan, ya kan. Ya, timnya semuanya pun melakukan langkah-langkah menggunakan cara-cara pribadinya, menurut saya seperti itu. Jadi kurang baik lah kalau menurut saya, seperti itu ya, membuat cedera hukum kita, karena mereka semuanya kan orang-orang hebat, orang-orang pintar, harusnya mereka memberikan contoh untuk masyarakat seperti itu. Antara instruksi berpendapat atau minta dalam tanda kutip apapun dari terdakwa itu tepat nggak sih Bang Darman? Kata saat itu juga ada argumen yang tidak tepat dengan arti kata saat pas posisi ada pembuktian dan akhirnya hari itu juga tidak boleh untuk dipublish. Gimana Bang secara hukum teori ini? Oke, terus terkait mengenai hukum, kita berbicara kejadian itu aja dulu ya, bahwa saya tidak paham terlampau jauh. Bahwa yang kita lihat bahwa ada proses pada situ, ada proses saksi ya kalau tidak salah ya, saksi atau apa itu kan, saksi ya, saksi korban ya. Namun di dalam persidangan pertama ya, artinya persidangan itu ya bebas ya, bebas. Lalu persidangan hari demi hari bahwa itu tertutup ya, spontanitas lah dibuat ya. Sebenarnya dilihat dari sisi hukum ada di dalamnya, adakah memang di dalamnya itu terkait norma-norma sosial ya kan, hakim akan mengetahui sendiri ada atau tidak gitu. Jadi kalau memang ada ya memang itu patut kenapa? Patut dilindungi. Hakim juga kan manusia yang memang harus menentukan tentang norma-norma di dalamnya itu. Karena ini kan bukan peran pengganti di dalam video itu, mungkin ya, tanda kutip. Itu adalah orangnya yang memang si A bikin yang melakukan itu. Artinya kan perlu ya kan dilindungi semuanya, walaupun konteksnya itu kan nanti semua yang ada di situ bisa menilai seperti itu. Apakah memang harus dipublikasi ya? Tidak, secara hukum tidak seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Dugaan itu gambar sudah dibuat gimana Bang? Ya, dugaan, boleh dugaan itu ada, tapi hakim kan tidak pernah melihat. Hakim hanya diberikan informasi bahwa perkara ini seperti itu. Oleh karena itu, bahwa perkara ini akan menunjukkan di dalamnya ada asusila dan lain-lain. Hakim udah lebih paham, bisa menentukan itu semuanya gitu. Jadi ya, apapun yang disampaikan oleh hakim, hakim sudah bisa
menentukan sikap mana yang terbaik untuk kepentingan kedua-duanya, seperti itu. Abang sudah menjelaskan kronologis dalam teori dalam persidangan, juga ada insiden dikit, ada teriakan, ada penunjukan, dan ada yang sekarang juga lagi kita sayangkan, salah satu dari PH-nya itu menaik spontanitas ke bangku atau ke meja. Gimana Bang melihat tadi? Ini adalah contoh yang sangat kurang tepat ya. Kalau kurang baik ya biar masyarakat Indonesia yang melihat kurang tepat. Kan saya bilang tadi, pada saat saudara kita Rasman ya, rekan kita melakukan instruksi itu udah baik, udah tepat, udah di situ saja. Jangan berkepanjangan gitu. Ya, artinya berkepanjangan ada semuanya. Penasihat hukum melakukan dengan gaya dan stil masing-masing. Sampai yang disampaikan ada yang naik. Aku rasa hal itu perbuatan yang tidak baik, ya kan? Tidak bisa menunjukkan sebagai praktisi hukum yang baik, ya kan? Harusnya memberikan contoh gitu. Itu berbahaya loh, ya. Kalaupun nanti Mahkamah Agung ataupun pengadilan akan melakukan sesuatu, ya aku rasa nggak perlu dilaporkan. Ini udah viral, ya kan? Ya apalagi masyarakat akan mendukung ini harus begini, harus begitu, ya. Otomatis ini rule-nya kepolisian mungkin akan menindaklanjuti, kan seperti itu, kan seperti itu. Secara profesional Bang, dan juga ada analisa yang dianggap belum berdasarkan berjalannya yang kita SOP-nya seorang pengacara spontanitas membela klien itu gimana Bang? Membela klien itu, ingat nih, membela klien itu bukan cara seperti urakan gitu. Saya juga banyak kok klien-klien dengan cara-cara itu, ya kan. Tapi tidak cara seperti itu. Andaikan keberatan kan bisa menyampaikan surat, mohon maaf majelis hakim, dengan apa yang disampaikan diputuskan oleh majelis hakim, saya tidak terima. Oleh karena itu saya akan menyampaikan surat kepada kepala pengadilan, ya kan, atau ke Mahkamah Agung, kan begitu. Ya, jadi bukan caranya yang seperti yang kita lihat, mohon maaf nih, yang kita lihat itu bukannya tidak baik, itu aduh mencontohkan yang bagaimana sih, ya kan? Ini udah apa ya? Kita semua yang malu jadinya, kita yang malu seperti itu. Kita penegak hukum, polisi, jaksa, ya salah satunya yaitu kita sebagai pengacara, ya sebagai penegak hukum. Tidak seperti itu melakukannya gitu. Memang apa ya saya bilangnya? Nanti dibilang kuliahnya di mana, salah juga kita, ya kan? Kan punya etika hukum, belajar dong etika hukum, ya kan? Seperti itu. Bukan saya tidak membela Hotman, tidak membela ini. Itu fakta yang kita lihat loh, ya. Proses yang kita lihat pada saat di video kemarin, ya kan. Mungkin kalau saya ada di situ, saya lebih enak juga menjelaskannya, kan seperti itu. Gitu. Bicara spontanitas, ya kan, bicara dalam mendadak dan naiknya. Karena melihat posisinya ke klien dia ada dugaan mau dicek, mau diapakan lagi, gimana Mas? Spontanitas itu bukan begitu caranya. Memang spontanitas di pinggir jalan, ya kan? Ini di dalam persidangan, di dalam ruang. Spontanitas kayak orang main pencak silat, ya terbang-terbang, ya kan? Begitu. Jadi itu bukan spontanitas. Boleh spontanitas, oke. Spontanitas itu stuck di berapa detik, berapa menit. Spontanitas, refleks, ya kan gitu. Ini kan perpanjangan. Setelah spontanitas ada ngomong yang A, B, dan C, ada yang ngomong tekal, yang mengenai ada di dada dan lain-lain. Apaan itu gitu. Jadi maksud saya berbicara ini demi untuk marwah pengadilan, untuk kepentingan bangsa dan negara dengan baik. Artinya, oke, apakah saya juga pernah ketersinggungan dengan pengadilan, keputusan? Pasti pernah, semuanya pengacara pernah. Oleh karena itu, tapi kami nggak melakukan seperti itu gitu. Itu yang memang harus dicermati oleh abang-abang kita semuanya lah, yang pinter-pinter itu semuanya. Seperti itu. Tapi kan kemarin juga korban juga duduk di kursi persidangan juga berkomunikasi, tapi juga posisi dia santai dan dia juga akan melihat dari sisi sebagai lawyer dan menaik itu juga akan mengajukan ke Mahkamah Agung untuk tidak mengajar itu apa sih maksudnya dihentikan KTA-nya atau sebagai pengacara sendiri itu sudah tepat ya Bang atau gimana yang jalannya begitu? Bisa saja diberhentikan juga bisa kok, ya kan? Bisa saja gitu. Karena Mahkamah Agung akan melakukan itu ya bisa saja gitu.
Pengadilan negeri akan melakukan apa saja bisa karena videonya ada loh. Ya, semuanya itu kegiatan-kegiatan di situ semuanya ada. Ya, apa yang dilakukan oleh mereka itu ada. Ya, artinya ini buatlah pembelajaran agar tidak ada nanti praktisi-praktisi hukum lain yang seperti ini. Memang dipikirnya pengadilan itu milik mereka gitu. Emang milik mereka itu? Ya kan bukan gitu. Jadi jangan bikin satu gerakan-gerakan tambahan. Kalau tentara bilang jangan gerakan tambahan, ya kan? Cukup gerakan yang dilakukan oleh abang saya Rasman itu udah tepat awalnya. Blah 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 blah. Tapi jangan ada tambahan dong gitu. Ya kan? Kalau dia tidak suka sampaikan, saya akan menyampaikan keberatan majelis. A, B, dan C. Saya akan sampaikan surat ini kepada ketua pengadilan. Saya sampaikan surat ini begini. Kan begini. Itu kan dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya kan gitu. Seperti mereka itu maju tak gentar. Itu yang saya lihat semua bergentar. Ya kan seperti itu yang saya lihat. Gimana, ada nggak struktur sistem atau manajemen dalam persidangan itu untuk bilang mengganti karena dia punya beda? Bisa, tadi saya sampaikan bisa, ya kan. Asalkan yang menggantikan hakim permohonan itu bukannya pengacara yang tidak menangani tentang itu. Ya Rasman artinya pengacara Rasman kan ada di situ semuanya. Kan punya mereka udah lebih cerdas, lebih paham. Ya kan, untuk menggantikan itu kan perlu administrasi. Bukannya maju tak gentar, maju terus, ya kan? Perlu administrasi, surat menyurat, kan begitu. Lagi pula, kalaupun mau mengganti hakim kan harus ada etika. Apakah hakimnya bersalah? Apa menerima sesuatu? Atau ke etika hakim juga kurang? Ada keseimbangannya kurang? Nah baru dilihat, gak sembarangan juga. Kalau nanti diganti, ada perkara lain diganti, suka-sukanya aja nanti, ya kan? Seperti itu. Jaksa akan menyampaikan, oh diganti yang ini. Akhirnya ya semuanya akan begitu. Kalau menurut saya tegakkan hukum, lihat kasus ini. Ini pembelajaran jangan sampai terulang lagi di dalam pengadilan seperti ini. Menurut saya seperti itu. Jadi poinnya dasar itu bilang dari siapapun yang ada di pengadilan untuk mengganti itu tidak tepat ya Bang, karena ada prosedur. Itu bukan tidak tepat lagi, salah ya kan. Jadi kayaknya apa ya kita lihat ini. Jadi kita bersedih melihatnya, ya kan. Ya, kenapa orang harus diganti? Kan memang boleh berteriak, hakim harus diganti. Saya harus buat begini. Udah, tidak ada gerakan tambahan. Ya. Proses juga kan hari itu juga kan dia mau sidang lanjut, ya. Atau diskor lanjut lagi dan harus hakim yang beda, itu nggak bisa juga. Ya. Kan? Artinya pada saat itu bisa saja kan untuk dilakukan, prosesnya dilakukan, akan ditunda kan bisa karena memang kan hakim sudah minta waktu itu. Pada Rasman kita lihat itu minta A, B, dan C, hakim minta itu dulu kan, di skor waktu dulu kan. Artinya kan hakim juga di dalam kan sedang diskusi juga di dalam, karena kita tahu kan seperti itu. Dan harinya kalau dan masuk sidang lagi tetap itu Bang. Ya karena sikap daripada permohonannya itu sudah tidak tepat gitu. Ya artinya nanti umpamakan aparat negara kepolisian dilakukan oleh preman desak terus lalu detik itu enggak juga. Jangan kalah dong. Artinya oknum-oknum yang melakukan itu langsung merubah semuanya seperti itu kebijakan-kebijakannya. Juga perilaku Rasman dan itu akan ya itu tentu yang tadi konten tersebut yang dijelaskan bahwa bisa karena ada perbuatan-perbuatan di hari itu, perbuatan-perbuatan yang melanggar tindak pidana, perbuatan-perbuatan di dalam persidangan yang dianggap di dalamnya itu sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang terjadi di dalam proses persidangan itu. Jadi karena di situ ada sikap perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan etika hukum di dalamnya itu. Artinya masyarakat atau dengan sendirinya Mahkamah Agung akan menindak gitu. Oh, itu kalau memang nanti dilihat seperti itu pasti ditindak karena supaya tidak ada lagi ya kan kejadian-kejadian yang sama seperti ini gitu. Jadi itu pasti akan ditindak lah seperti itu. Ya. Masukan nggak buat advokat atau organisasi advokat dong?
Kalau organisasi advokat yang nindak, ya kita kasih contoh, itu tetap karena organisasi advokat ini banyak, bukan seperti dulu satu ya. Sekarang ada Pradi A, Pradi B, Pradi C, ada lagi di luar Pradi juga ada banyak. Akhirnya pada saat ditindak dia pindah kemari gitu, ya kan? Ya seperti yang satu itu tuh, ya kan? Artinya dia pindah, nggak selesai kan jadinya kan? Gitu. Jadi menurut saya biar Mahkamah Agung yang melakukan ini karena semuanya adalah wewenang dari beliau. Apakah memang harus bisa dicopot, dicabut dan lain-lain nanti mereka lah yang akan bisa ya menentukan semuanya seperti itu.